Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan proyek tahap 1 dengan judul spektrogram sinyal suara menggunakan mikrofon KY037 dengan Arduino Uno dan Python. Nah, secara umum proyek ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana sinyal dapat diambil menggunakan sensor, kemudian diolah secara digital, dan ditampilkan dalam bentuk spektrogram atau visualisasi frekuensi terhadap waktu. Proyek ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu akuisisi sinyal menggunakan Arduino Uno dan pemrosesan sinyal menggunakan Python dengan konsep DSP atau Digital Signal Processing. Pada tahap ini, fokus kami masih pada pengambilan sinyal, suara, dan visualisasi spektrogram secara real time sebelum masuk ke pengolahan lanjutan di tahap berikutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke proses wiring atau rangkaian. Sini kita menyolokkan kabel jumper ke mikrofon KY037. Kita colokkan saja semuanya, teman-teman. Oke, setelah itu kita sambungkan ke Arduino Uno. Yang pertama di sini kan ada pin analog. Nah, pin analog ini kita sambungkan ke pin analog yang ada di Arduino Uno. Nah, selanjutnya di sini ada ground. Kita sambung ke ground yang ada di Arduino. Oke, yang terakhir ada pin plus. Kita sambungkan ke 5 volt yang ada di Arduino Uno. Nah, ini ya. Oke, langsung saja kita colokkan kabel USB-nya. Oke, rangkaian ini cukup sederhana, namun sudah cukup untuk mengambil sinyal suara yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya langsung saja kita colokkan guys. Sini. Oke, kita colokkan ke laptop. Penjelasan kode Arduino. Di sini kami berfokus pada sampling dan data sinyal mentah. Pada bagian Arduino, program berfungsi untuk membaca sinyal analog dari mikrofon KY037 dan mengirimkannya ke komputer melalui komunikasi serial. Jadi, pembacaan sinyal dilakukan menggunakan fungsi analog read. Yang membaca nilai tegangan analog dengan mengubahnya menjadi data digital dengan resolusi 10 bit. Di sini juga kami mengatur proses pembacaan menggunakan fungsi micros dengan sehingga Arduino dapat melakukan sampling dengan frekuensi sekitar 8 kHz. Sampling ini dipilih agar memenuhi Nyquist begitu, sehingga sinyal suara dapat dianalisis dengan benar. Nah, setiap nilai hasil pembacaan kemudian dikirim ke komputer menggunakan serial print, sehingga dapat data diterima dan diolah di Python secara real time. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan kode Python yang kita gunakan untuk membuat visualisasi spektrogram pada proyek kali ini. Nah, kita mulai dari import library serial dulu. Nah, library serial ini kita gunakan untuk berkomunikasi. Kita gunakan untuk komunikasi serial antara Python dengan Arduino Uno. Nah, fungsinya itu untuk membuka port call.
Selain itu, untuk membaca data yang dikirim dari Arduino. Nah, kemudian di sini intinya tanpa library ini Python tidak akan bisa menerima data analog to digital converter dari Arduino. Nah, di project ini serial ini merupakan jembatan antara hardware Arduino ke software atau Python di sini. Nah, kemudian di sini ada import library time. Nah, di mana library time ini kita gunakan untuk delay waktu supaya Python bisa menunggu Arduino siap setelah port serial dibuka. Nah, kenapa library ini penting? Karena Arduino itu auto reset saat serial dibuka. Kalau langsung baca data, sering banget muncul karakter aneh seperti tanda baca atau yang lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada import library NumPy, di mana library NumPy ini utamanya untuk komputasi numerik, di mana angka-angka itu akan dioperasikan. Nah, gunanya untuk menghitung array, untuk buffer sinyal juga. Kemudian ada operasi matematika secara cepat. Nah, pada project ini NumPy kita gunakan untuk membuat buffer pergeseran Windows, pergeseran jendela, kemudian menghilangkan DC yang offset, dan operasi array fast Fourier transform. Nah, selanjutnya ada library matplotlib.pyplot. Nah, library ini kita gunakan untuk visualisasi data seperti membuat figur atau membuat bentuk-bentuk tampilan pada spektrogram, menampilkan grafik, untuk update grafik secara real time juga. Nah, tanpa library matplotlib ini tidak akan ada tampilan spektrogram. Nah, di sini yang terakhir ada library scipy.fft. Nah, library ini kita gunakan untuk perhitungan cepat dari domain waktu ke domain frekuensi, mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. FFT itu fast Fourier transform. Nah, kemudian kenapa library scipy ini penting? Karena ini sangat akurat pada project kali ini yang membutuhkan processing sinyal secara real time. Nah, kemudian ada inisialisasi serial di sini. Nah, pada inisialisasi serial ini kita menginisialisasikan port COM8 yang kita gunakan pada komputer ini dengan baud rate 1015/200. Nah, di sini ada timeout untuk mencegah program kita nge-freeze, dan di sini ada time sleep untuk menunggu Arduino reset, dan ada reset input buffer untuk membuang data sampah awal. Nah, ini wajib ada untuk mencegah error. Nah, kemudian ada inisialisasi parameter DSP, digital signal processing parameter. Sini kami menggunakan 8000 frekuensi yang telah dikalikan, yang akan dikalikan 2 nantinya. Nah, dengan sampling sebanyak 512 kali. Kemudian di sini ada plot, ada setup plot. Nah, di mana inisialisasi plot ini kita gunakan untuk mode interaktif, untuk menampilkan spektrogram kita secara real time. Nah, menampilkan matriks sebagai gambar warna, terus gradasi warna juga. Nah, ini akan mewakilkan warna-warna yang akan tampil sebagai energi dari data suara yang ditangkap oleh
sensor suara. Nah, selanjutnya di sini ada main loop atau perulangan utama, di mana kita mencoba membaca semua data yang tersedia, memisahkan data yang menempel dan mengabaikan karakter yang rusak. Nah, di mana proses ini akan terus berulang. Nah, di sini ada update buffer, di mana data-data yang sudah lama akan digeserkan. Nah, terus di sini ada proses buffernya, kemudian ada FFT-nya untuk mengambil magnitudo, domain frekuensi, dan mengambil setengah spektrum. Nah, terus di sini ada rollingnya. Nah, dan update untuk tampilan. Untuk langkah terakhir di sini kita akan melihat hasil dari spektrogram sinyal suara yang diperoleh. Nah, pada grafik ini kita menggunakan dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan vertikal. Yang dimana sumbu horizontal ini menunjukkan domain waktu, sedangkan vertikal yaitu menunjukkan domain frekuensi. Dan perubahan warna menunjukkan besar kecilnya energi sinyal suara. Nah, energi yang dimaksud yaitu tampilan atau warna yang ada pada spektrogram. Nah, ketika sensor suara mendapat input, dia bakalan menampilkan warna yang relatif terang pada tampilan spektrogram. Ketika dia tidak mendapatkan input, dia bakalan relatif gelap. Di sini kita akan coba memberikan input dengan cara tepuk tangan. Nah, di sini dia sudah menampilkan warna yang relatif terang. Maka jadi kesimpulannya, kami bisa mempelajari tentang akuisisi sinyal, sampling, penghilangan DC offset, serta phase Fourier transform, dan analisis sinyal menggunakan spektrogram. Oke teman-teman, demikian demonstrasi spektrogram sinyal suara yang dapat kami jelaskan dalam video. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you next time.